Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar adik-adik mahasiswa semuanya? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu dalam keadaan sehat. Nah, baik, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan mata kuliah kita mengenai usaha dan energi. Jika kita ingat lagi pertemuan yang sebelumnya, kita telah mempelajari mengenai gaya gesek, gaya hamba dan laju terminal, kemudian mengenai gaya sentripetal ya. Di pertemuan ini kita akan membahas tentang energi kinetik dan usaha. Jadi kita nanti diharapkan tujuannya adalah mahasiswa mampu memahami dan menyelesaikan soal-soal mengenai energi dan usaha yang meliputi energi kinetik, usaha oleh gaya gravitasi, usaha oleh gaya pegas, daya, energi potensial, energi mekanik, dan kekekalan energi. Nah, materi tentang energi ini akan saya bagi menjadi 2 pertemuan. Baik, mari kita mulai energi kinetik dan usaha. Jadi ketika kita belajar mengenai masalah gaya, maka akan dilanjutkan dengan pembelajaran mengenai energi yang merupakan besaran skalar yang dihubungkan dengan kondisi satu atau banyak objek. Jadi energi itu di sini merupakan turunan dari berbagai macam besaran yang rumusnya ini ada berbagai macam dan dibagi menjadi berbagai macam bentuk ya. Jadi energi ini adalah satu besaran yang dihubungkan dengan sistem dari satu atau banyak objek. Jika kita ingat kembali, energi ini merupakan pembahasan yang sangat mendasar dan kita ingat kembali hukum kekekalan energi, yaitu energi dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya, tetapi jumlah total selalu sama. Atau energi itu tidak dapat bertambah maupun berkurang, tapi hanya dapat berubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Kalau di pelajaran di sekolah dulu, misalnya perubahan bentuk dari energi kinetik ke energi listrik misalnya, atau dari energi panas ke energi panas menjadi energi kinetik misalnya, dan lain sebagainya ya. Nah, energi yang kita bahas yang pertama itu adalah energi yang hubungannya dengan gerak, yaitu energi kinetik. Di mana rumus dari energi kinetik ini adalah setengah kalikan EM kalikan V kuadrat. Kemudian untuk satuan dari energi itu sendiri adalah joule, di mana 1 joule itu adalah 1 kilogram. Joule itu adalah kilogram meter kuadrat per sekon kuadrat. Kilogram itu meternya, V kuadrat menjadi meter kuadrat per sekon kuadrat. Nah, coba kita lihat contoh soal berikut. Ada 2 objek yang berada pada jarak 6,4 km, di mana objek itu bertabrakan dengan percepatan konstan 0,26 meter per sekon kuadrat. Berat masing-masing objek adalah 1,2 kali 10 pangkat 6 Newton. Berapa total energi kinetik kedua objek saat sebelum bertabrakan? Bagaimana cara menyelesaikannya? Nah, kita lihat di sini ada kata-kata percepatan konstan dan berat dan juga jarak. Sementara untuk rumusnya adalah M dikalikan V. Jadi bagaimana cara mencari? Ini kan ada 2 objek ya. Berarti ada EK yang 1, kemudian ada EK 2 ya. Ada EK 2. Nah, seperti ini. Ada EK 1 dan EK 2. Bagaimana masing-masing rumusnya? Jadi, di sini kita harus mencari M, karena rumusnya adalah setengah MV kuadrat. Bagaimana mencari M-nya? Kita tahu bahwa
W atau berat itu adalah M kali G. Sehingga M itu adalah W dibagi dengan G. Maka M-nya adalah 1,2 kali 10 pangkat 6 dibagi 9,8. Kita dapat memperoleh massa dari masing-masing objek. Bagaimana dengan V-nya? Di sini ada clue, yaitu percepatan konstan. Jadi kita bisa mencari rumus dari A yang diketahui jarak atau S gitu ya, atau R atau X gitu dengan A-nya. Maka kita bisa mencari rumusnya misalnya dengan rumus V kuadrat, V akhir kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2A kali X min X0 sama dengan untuk kecepatan awalnya berarti adalah 0 kuadrat gitu ya. Nah, awalnya diam dibagi dengan 2 dikalikan 0,26. Kemudian jarak antara kedua objek adalah 6,4. Berarti kalau karena itu ada dua objek, maka jarak yang akan ditempuh satu objeknya adalah setengahnya dari 6,4, berarti 3,2 km. Kita bisa ubah dia menjadi meter ya, dikalikan 10 pangkat 3. Dengan demikian nanti bisa kita temukan kecepatan, dan maka kita bisa menghitung EK total, yaitu M setengah MV kuadrat ya. EK 1 setengah M1 V1 kuadrat, EK 2 setengah M2 V2 kuadrat. Karena nilai M dan nilai V-nya sama, kita bisa menulisnya menjadi 2 kali setengah MV kuadrat seperti itu. Baik, kemudian kita lanjutkan. Oke. Kemudian bagaimana tentang usaha? Kalau usaha ini merupakan energi yang dipindahkan. Jadi dari satu objek karena ada gaya yang bekerja pada objek tersebut, atau usaha itu adalah gaya dikalikan dengan perpindahan. Nah, gaya yang dihitung adalah gaya sepanjang sumbu X dan D adalah perpindahannya. Untuk menghitung usaha yang dilakukan sebuah gaya terhadap objek ketika melakukan perpindahan, kita hanya menggunakan komponen gaya sepanjang perpindahan tersebut. Komponen gaya yang tegak lurus terhadap perpindahan menghasilkan usaha 0. Ya, jadi di sini kata-katanya adalah usahanya yang dihitung, yang dilakukan oleh gaya itu yang sepanjang perpindahannya. Kalau tegak lurus berarti 0 ya. Nah, usaha juga bisa dihitung selain dengan rumus F kalikan D atau gaya dikalikan perpindahan, juga dapat kita hitung dengan cara EK akhir dikurangi EK awal ya. Ada dua rumus di sini, F kalikan D dan EK akhir kurangi EK awal. Kemudian selain itu, nah di sini ada contoh soal juga. Nah, contoh benda masing-masing benda dengan massa 225 kg, awalnya diam, berpindah dengan jarak 8,5 meter. Gaya yang bekerja pada benda adalah F1 sebesar mana ini? F1 ini ya, F1 12 Newton, arahnya 30 derajat ke bawah, F2 10 Newton, arahnya ke atas dan sudut 40 derajat.
Berapa usaha yang dilakukan, berapa usaha WG oleh gaya gravitasi, dan FG berapa usaha WG oleh gaya gravitasi FG, dan usaha WN oleh gaya normal FN. Lemari besi awalnya diam, berapa laju akhir VF pada perpindahan sejauh 8,5 meter. Nah, kita ingat rumus usaha yang awal itu adalah F kalikan dengan D. Untuk WG berarti adalah FG dikalikan dengan D, ya. Bagaimana caranya? Maaf, kita berarti yang A dulu ya, berapa usaha yang dilakukan. Berarti yang di sini adalah W sama dengan F1 dikalikan dengan F2, ditambah dengan F1 dikalikan D1 ditambah F2 dikalikan D2. F1 yang digunakan yang ke arah sepanjang perpindahan, berarti ke arah mendatar atau ke arah cos, yaitu F1 cos 30 dikalikan 8,5 ditambah F2 cos 40 derajat dikalikan 8,5. Nah, bagaimana dengan WG? Usaha oleh WG ternyata usahanya ini tegak lurus ya. Berarti di sini WG sama dengan FG dikalikan D. Tapi D-nya kalau WG arahnya ke bawah jadinya 0. Begitu pula dengan FN juga 0. Maka WG adalah 0 dan WN karena tegak lurus perpindahan hasilnya juga 0. Nah, untuk soal yang C, di sini adalah kita memakai rumus yang kedua, yaitu EKF dikurangi EKI. Yaitu bagaimana caranya? Berarti di sini awalnya diam, berarti V awalnya adalah 0. Dan kemudian V akhirnya dicari. Nah, W tadi yang sudah kita peroleh tadi, kita masukkan di sini. W, kemudian setengah MV akhir kuadrat dikurangi setengah MV awal kuadrat. V awalnya 0, begitu ya. Dan kita bisa mencari laju akhir VF-nya. Kemudian selanjutnya adalah usaha oleh gaya gravitasi. Di sini rumusnya sama, yaitu WG sama dengan MGD cos theta. Nah, seperti ini contohnya. Usaha yang bekerja pada pengangkatan dan penurunan objek, yaitu di sini adalah EK akhir dikurangi EK awal atau WA ditambah WG. Contoh soal. Sebuah peti 15 kg ditarik melalui kabel ya. Awalnya diam sejauh D 5,7 meter di atas dinding miring tanpa gesekan dengan ketinggian H2,5 meter, di mana peti berhenti. Berapa usaha WG oleh gaya gravitasi FG dan berapa usaha WT saat oleh gaya T dari kabel saat naik. Nah, kita lihat di sini, jangan terkecoh kalau FG-nya perpindahannya ke sini, tapi dia tidak tegak lurus ya. Perpindahannya ke arah D, gayanya ke arah sini, berarti yang 0 yang tegak lurus yang FN, tapi FG ini berarti dia tidak dia tidak tegak lurus ya, dia memiliki nilainya berapa? Cos theta, tetanya sebesar ini ya, tetanya sebesar ini. Begitu. Kemudian untuk sigma totalnya adalah 0, yaitu gaya total yang bekerja WN, WG, dan WT. Ini kita memperoleh nanti nilai WT-nya. Kemudian yang terakhir adalah usaha oleh gaya bekas yang dirumuskan sebagai Fx sama dengan negatif Kx, di mana K adalah konstanta bekas dan X adalah perpindahan. Positif jika bekas direnggangkan ke arah kanan pada suhu X dan negatif jika mengarah ke kiri atau mampat ke kiri.
Kemudian jika sebuah objek diikatkan pada ujung bebas bekas, usaha WS yang dilakukan pada objek oleh gaya bekas ketika objek dipindahkan dari posisi awal XI ke posisi akhir F. XF adalah WS sama dengan setengah KXI kuadrat min setengah KXF kuadrat. Jika posisi awalnya dianggap sebagai 0, maka WS sama dengan min setengah KX kuadrat. Ini kita bisa lihat gambar di samping. Jika positif itu posisi bekas direnggangkan ke arah kanan pada sumbu X ya, maka X-nya jika kita tarik di sini ya, kita tarik di sini, maka X-nya menjadi positif, tapi Fx-nya menjadi negatif. Tapi jika dimanfaatkan ke kiri, maka X-nya negatif dan F-nya menjadi positif. Ini adalah posisi awal bekas. Contoh soal. Sebuah benda bermasa M 0,4 kg meluncur di atas meja tanpa gesekan dengan laju V sama dengan 0,5 meter per sekon. Benda tersebut melaju dan menekan bekas dengan konstanta bekas K sama dengan 750 Newton per meter. Benda berhenti sebentar karena bekas berapa jauh bekas tertekan. Penyelesaian ini di sini adalah dengan usaha W yang bekerja pada kaleng oleh yang bekerja pada benda oleh gaya bekas berhubungan dengan jarak D yang diminta dengan persamaan WS sama dengan min setengah KX kuadrat dengan D menggantikan dengan X ya. Usaha WS dihubungkan dengan energi kinetik melalui persamaan K akhir dikurangi K awal sama dengan W. Kemudian energi kinetik kaleng mempunyai nilai awal setengah mv kuadrat dan bernilai 0 ketika kaleng berhenti sebentar. Jadi ini adalah kita mengkaitkan antara dua rumus, yaitu rumus usaha oleh gaya bekas dan usaha oleh perubahan energi kinetik. Jadi pertama-tama kita tulis teorema usaha energi kinetik untuk kaleng, yaitu yang pertama kita tulis EK akhir dikurangi EK awal sama dengan min setengah KD kuadrat. Kemudian K akhirnya karena bekas berhenti sebentar itu adalah 0 ya. Kemudian min setengah MV kuadrat sama dengan min setengah KD kuadrat. Nah, di sini kita bisa memperoleh rumus D nantinya dengan nilai V akar MK. Nah, seperti itu. Nanti kalian coba-coba di rumah ya, dan mengkaitkan antara rumus W, EK akhir kurangi EK awal, dan WS sama dengan min setengah KX kuadrat. Kemudian ada lagi tentang usaha yang dilakukan oleh gaya berubah-ubah. Di sini dirumuskan sebagai integral dari suatu usaha ya, yang biasanya usaha yang dilakukan oleh gaya berubah-ubah ini bisa diletakkan di suatu koordinat kartesius, atau mungkin kalau misalnya f-nya berupa fungsi, maka merupakan integral, usaha merupakan integral dari gayanya. Contohnya seperti ini ya. Nah, kalau misalnya karena integral itu juga merupakan integrasi gaya itu merupakan cara untuk mencari keluasan di bawah kurva, maka di sini kalau misalnya ada usaha yang berubah-ubah seperti ini ya, F-nya berubah-ubah seperti ini, maka yang kita cari adalah luasan di bawah kurva ini. Kemudian kalau misalnya dalam fungsi X, yaitu fungsi jarak, maka usaha yang dilakukan adalah integral dari F-nya seperti ini. Ini usaha yang dihitung adalah integral dari jarak. Seperti itu. Satu lagi ya tentang daya, yaitu adalah usaha dibagi dengan interval waktu T, atau daya juga dapat dirumuskan sebagai gaya dikalikan dengan kecepatan yang berupa besaran vektor.
rumusnya adalah P sama dengan F kali V dengan satuan watt. Contohnya seperti ini. Jika diketahui F2 Newton, F1 2 Newton, F2 4 Newton, kemudian V 3 meter per sekon, maka kita bisa mencari P1 sebagai F1 kalikan V dan F2 sebagai P2 sebagai F2 dikalikan dengan P, di mana F2-nya dikoskan ya. Seperti itu. Itu ada contoh soal dengan daya. Nah, coba kalian selesaikan tadi satu contoh soal tadi dengan petunjuk-petunjuk yang sudah saya berikan. Kita akhiri pertemuan ini sampai dengan daya ya. Kita tadi sudah membahas tentang energi kinetik, usaha, kemudian usaha oleh gaya bekas, usaha oleh gaya gravitasi, dan terakhir daya. Ya, apabila banyak kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.